Enggak aku nanti rek mau pemana sinyal. Lagi enak-enak bikin kopi, terus gerimis kecil ya. Saya tuh penasaran pengen lihat ke si pos jaga tadi. Pas saya naik lihat ke pos jaga, wah kaget luar biasa om. Ada cewek nunggu di situ. Jadi si batang bambu sama batang bambu tuh gesekan ya. Aduh tuh suaranya ngeri ya. Nah beres bambu nih, tiba-tiba ada yang ketawa. Gus, dia diem aja. Aduh apa karena sok tadi malam gitu ya, gitu. Kata si Paimon juga, Gus, diam terus om. Penasaran nih. Pas naik, iya dong om. Ada macan kumbang 2. Kita ngobrol biasa nih. Sambil dalam keadaan cepet pagi gitu kan. Nggak lama dari itu lewat dong orang. Ini orang entah datang dari mana om. Bukan cuma 1, 7. Yang terakhir, yang ke-7. Begitu lewat, dia diem. Diem di depan api unggun itu. Nah, dia lihat. Dia ngobrol, tapi tidak berbahasa. Yang paham cuma saya. Karena basic tadi kan, saya bilang. Basic dari awal tadi, jadi dia tuh bicara, tapi hati saya ngerti. Gitu kan. Nah, temen yang 2 ini dia nggak tahu. Dia bilang gini, Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Di season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki cerita pengalaman yang benar-benar menarik banget, yang pastinya horor. Dan kali ini gue sudah kedatangan narasumbernya dan mungkin kalian sudah penasaran dan mungkin ini juga kalian sudah tunggu-tunggu siapa narasumbernya dan di sini gue kasih nih template-nya. Nah, narasumber ini mengalami beberapa kejadian yang mungkin kita semua nggak ngalamin nih. Penasaran dengan kisahnya seperti apa dan gue juga mungkin udah penasaran juga nih dengan kisahnya seseram apa. Dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar seseram apa sih kisah Akang Mulyono ini. Dan jangan lupa juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja nih klik atau WhatsApp yang ada di taruh sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Dan mungkin gak usah berlama-lama lagi, obrolan tengah malam, kita mulai. nah saya ini asli kan dari Purwokerto ya. Purwokerto, kebetulan di sana tuh, di kampung saya tinggal itu, banyak kejadian masyarakat yang dijadikan tumbal om. Jadi tumbal-tumbal pesugihan, gitu kan. Entah pesugihannya seperti apa, cuman memang ada beberapa tetangga saya ini yang tiba-tiba meninggal. Ada juga yang tiba-tiba hilang. Nah, orang tua saya itu kan, dia pengen nolong nih. Jadi pengen nolong, tapi nggak punya kemampuan om buat nolong. Nah akhirnya orang tua saya ini lari ke Bandung lah. Orang tua berangkat ke Bandung, seluruh keluarganya diboyong. Nah di Bandung ini orang tua saya ini, singkat cerita, beliau menemukan sebuah perguruan. Jadi namanya perguruan kebatinan. Bisa dibilang Padepok ya, Padepokan kan. Nah di Padepokan ini tuh karena banyak banget ritual ya. Jadi setiap ritual itu biasanya dilakukan tuh per 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali, setiap habis ritual, itu biasanya orang tua bawa air nih ke rumah.
Jadi si airnya tuh dikasih kembang-kembang apa gitu ya. Nah gitu. Jadi kami sekeluarga itu hampir tiap 1 minggu tuh 2 kali minum Om. Air itu. Nah mungkin pengaruh dari itu, dari air yang kita minum, akhirnya menyebabkan diri saya nih bisa melihat hal-hal di luar yang manusia pada umumnya lihat. Jadi makhluk yang saya lihat ini banyak banget Om. Bisa orang itu katakan jin, bisa orang katakan siluman, entah apapun dah itu ya yang mereka katakan. Dan saya ini lihatnya bukan cuman di malam hari. Jadi siang saya lihat, malam pun saya lihat. Gitu, karena mungkin terjadi pergeseran antara jasmani sama rohanitas sama jiwa ya. Nah gitu. Nah mungkin itu buat pengantar ke teman-teman biar paham pas kejadian nanti di Gunung Patuha. Nah, jadi kejadian di Patuha ini Om, kita nih bertiga ya. Jadi saya itu ketika itu masih kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, ada satu lagi kakak kelasnya namanya Agus. Beliau kelas 2 SMA. Nah, kita ini berangkat sama satu lagi namanya Pak Iman. Pak Iman ini guru sebetulnya. Beliau tuh guru biologi yang memang punya kebiasaan main-main ke gunung. Nah, karena beliau tuh salah satu pengurus dari ekstrakurikuler Bidapala ya. Jadi Bidapala tuh Bina Dharma Pecinta Alam. Nah, beliau bolak-balik nih ke gunung gitu kan. Nah, kebetulan saya ini dekat sama si Pak Imannya, bukan sama Agusnya gitu kan. Nah, satu saat ketika di hari Jumat nih, tahunnya 98 ya. Dan ini kejadian pertama kali saya camping. Gitu. Nah, di hari Jumat itu kita planningnya berencana. Kata Pak Iman tuh, "No, apa-apa, besok kita camping yuk," katanya. Camping kemana kata saya tuh? Ke Gunung Patuha. Tapi pas saya nggak pernah camping kata saya tuh. Saya nggak pernah camping, belum pernah camping, gimana cara kerja camping, saya nggak tahu. Yang penting kamu ikut katanya. Nah, saya kan agak ragu ya. Jadi ini pertama kali saya ke gunung, yang saya tuh nggak tahu gimana kondisi di gunung. Nah, terus beliau bilang, kalem lah, saya udah 4 kali ke sana. Nah, yang bikin saya tenang, karena Pak Imannya ini udah 4 kali ke sana Om. Ya logika kita kan berpikir ya, kalau udah 4 kali pasti rutenya tahu, jalannya tahu, kondisi di sana seperti apa dia tahu gitu kan. Terus saya nanya, "Pak, kita berangkat sama siapa?" "Bertiga," katanya teh. Yang satu lagi siapa? "Agus," katanya teh, kakak kelas gitu kan. Nah, si Agus ini pun bukan anggota Bidapala Om. Gitu. Jadi saya sama Agus ini teman dekatnya Pak Iman, yang saya sendiri nggak kenal siapa Agus. Jadi Pak Iman kenal saya, Pak Iman kenal Agus, tapi saya nggak kenal sama si Agus ini kan gitu. Nah akhirnya, ya udah besok pulang sekolah langsung OTW katanya tuh. Kan dulu ke tahun 98 itu hari Sabtu masih sekolah ya. Hari Sabtu sekolah, jam 12 pulang nih, 12:30. Rencana kita tuh jam 1 atau 1:30 kita berangkat, gitu kan? Jam 1, 1:30 berangkat, berharap sampai ke gerbang rimba itu sore, gitu. Jadi perkiraan itu sekitar jam 4 atau 4:30 lah kita sampai ke sana. Nah, janjian lah nih di rumahnya si Pak Iman. Janjian di rumah Pak Iman tuh, saya sampai sana jam 1:30 jam ini. Karena pulang sekolah nggak pulang ke rumah, langsung ke rumahnya Pak Iman. Ketika itu pun karena saya buta tentang camping ya, jadi cuma bawa baju ganti doang. Jaket pun jaket biasa, bukan jaket bolang yang buat camping ya gitu kan. Karena ya tadi saya bilang saya awam gitu kan. Sampailah di rumah Pak Iman nih 1:30. Janjinya si Agus ini yang satu lagi tuh, dia sampai ke Pak Iman jam 1. Jam 1 oke deal, kita langsung berangkat. Ternyata meleset Om, 3:30 baru datang. Nah, 3:30 baru datang, jam 4 kita baru OTW.
Yang rencana jam 4:30 sampai sana, akhirnya Om jam 7:30, kalau nggak salah 7:30 sampai jam 8 lah. Kita baru sampai di Gerbang Rimba. Sinyal. Sinyal. Sampai di Gerbang Rimba jam 8 dalam keadaan gelapnya luar biasa. Nah di situ saya udah mulai, oh ini nggak beres nih. Jadi karena baru pertama kali saya camping ya, itu rasa takutnya luar biasa Om. Saya tanya, Pak ini jalannya kemana? Kata saya, udah kamu ikut aja katanya, kan gitu. Ternyata si Agus pun belum pernah camping. Kan jadi kacau juga akhirnya kan. Nah kata si Agus bilang ke saya, no, kumaha iya teh, gimana ini katanya gitu ya. Kata saya, teh Gus, tenang, Pak Iman udah 4 kali ke sini. Kan? Pikiran saya kalau udah 4 kali, pasti dia tahu jalan. Tahu dia rute, nggak mungkin nggak tahu. Nah kita ikutin aja lah Pak Iman. Oke, nah akhirnya Pak Iman tuh ngambil senter Om. Yang senter itu batunya udah mau habis. Pas dinyalain itu cuman aduh jaraknya pendek banget. Kirain saya itu dekat Om. Dari pintu rimba itu kirain ke tempat kita ngecamp itu dekat. Ternyata itu hampir 2 jam perjalanan Om. 2 jam perjalanan, gelap gulita, itu suara kanan kiri udah nggak digubris lah ya. Enggak kunung dewean rek. Umpamana sinyal. Ada suara A, B, C, D lah macam-macamnya gitu. Nah karena ketika itu tuh anak-anak zaman dulu tuh kan kalau ngecamp nih dia jarang bawa tenda nih. Dia cuman bawa ponco sama terpal. Nah sampailah nih kita ke tempat nih. Bukan tempat tujuan ya, tapi tempat peristirahatan pertama. Nah begitu sampai ke situ, kalau dulu kan Kawah Putih itu tempat penambangan pasir ya. Nah jadi di tempat penambangan pasir itu ada pos jaga nih Om. Nah yang pos jaga ini sudah tidak dipakai sebetulnya. Sudah tidak dipakai, kebetulan di bawahnya itu ada tempat pembuangan sampah. Nah kita udah cari tempat-tempat yang nyaman, ternyata tempat paling nyaman yang tidak kena angin itu di situ. Nah akhirnya kita bermalam di tempat pembuangan sampah tadi. Nah sampai tempat situ tuh sekitar jam 10:30-11 lah sampai situ tuh. Kita beresin nih gitu kan. Sampah-sampahnya kita kepinggirin, kita ampar terpal. Si terpalnya udah diampar nih, udah diampar. Kita duduk ya, duduk 3 ngobrol-ngobrol. Hujan nih Om. Nggak lama dari itu kita bikin api unggun nih. Bikin api unggun, terus bikin kopi. Ketika itu belum ada kompor gas ya. Kita masih pakai parafin gitu kan. Nah, kita nyalain pakai parafin nih. Parafin sama spiritus ya. Kita bikin kopi, ngobrol-ngobrol. Posisi ngecamp kita nih Om, udah mah nggak pakai tenda. Di atas itu pos jaga yang udah hancur. Di depan saya tuh Om, itu pohon bambu yang sangat luas banget Om. Pohon bambu segitu luasnya, wah udah bukan ngeri lagi ya, pokoknya ngeri banget. Nah, lagi enak-enak bikin kopi, terus gerimis kecil ya. Saya tuh penasaran, pengen lihat ke si pos jaga tadi. Pas saya naik lihat ke pos jaga, wah kaget luar biasa Om. Ada cewek nunggu di situ. Cewek. Tapi dia ngadep belakang nih. Jadi kalau di pos jaga, dia lihatnya ke sana. Lihat ke depan. Yang saya lihat itu cuma rambut panjang. Dia pakai baju putih. Nah mungkin itu yang orang bilang kuntilanak kali ya. Nah karena basic saya tadi setelah cerita di awal saya udah nggak aneh lihat kayak gituan ya. Saya diam aja. Lihat. Terus duduk lagi sambil ngopi ngobrol biasa. Kenapa? Karena itu pun nggak elok ketika diceritakan pas dalam kondisi seperti itu. Khawatirnya ini Pak Iman sama si Agus ini takut. Gitu kan?
Saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selang 2 jam lah. Selang 2 jam, angin gede Om. Itu angin gede entah datang dari mana. Jadi si batang bambu sama batang bambu tuh gesekan ya. Aduh tuh suaranya ngeri ya. Nah beres bambu nih, tiba-tiba ada yang ketawa. Cewek ketawa di tengah hutan, kebayang nggak? Wah itu ketawanya nguaknya luar biasa Om. Setelah ketawa mungkin ada 1/4 jam, terus dia nangis. Nangis lama nih. Ketawa lagi. Nangis lagi. Ada sekitaran setengah jam nyampe 40 menit lah ada kejadian itu. Hening nah. Sekitar jam 1, setengah 2 nih hening. Kita udah nggak nganggap itulah ya, anggap aja nggak ada gitu kan, ngobrol sama teman-temannya biasa. Jarak 5-10 menit manggil dong. Yang kita baru ke situ, kita baru menginjakan kaki di situ, tiba-tiba mereka kenal. Nah, yang pertama kali dipanggil itu si Agus. Nah, nyaring banget suaranya Om. Itu suara tuh kayak deket banget ya. Agus, sini Gus, tolong katanya. Mungkin cewek yang tadi di atas, gitu kan? Cewek yang tadi di atas, pas kita ngobrol, dia denger nih, saya manggil Agus, saya manggil Iman. Mereka pun manggil saya kan. Nah, manggil lama nih. Ada 3-4 kali dia manggil nama Agus. Gus, tolong Gus, katanya gitu kan. Saya sakit, katanya. Hilang nih. Sekitar 5-10 menit. Tiba-tiba manggil Pak Iman. Iman, katanya. Iman, tolong saya Man, sakit, katanya gitu. Kejadian ini sama seperti Agus tadi. 3-4 kali dia manggil. 3-4 kali manggil, terus hilang nih suaranya. Nah, hilang suaranya sekitaran 5-10 menit. Saya dong dipanggil. Pas saya dipanggil, suaranya sama. Mul, tolong Mul. Saya sakit Mul. Tolong Mul. Itu sampai 3-4 kali sama. Jadi kejadian dia manggil kita bertiga 1 jaman mah ada Om. Setelah manggil saya 3-4 kali, hilang nih. Ketawa lagi. Ketawa lagi, nangis lagi. Ketawa lagi, nangis lagi Om. Itu keadaan masih hujan ya. Hujan-hujan gerimis kecil gitu kan. Nah setelah itu, kita bertiga ada kebingungan Om. Pak, kumaha kata saya teh. Ini saya pertama kali camping loh Pak, kata saya teh. Ini mungkin camping pertama dan terakhir saya ke sini, kalau besok bisa pulang kata saya teh. Si Agus pun sama Pak bilang gitu. Gimana Pak Iman? Ternyata Pak Iman pun sama. Saya juga baru ngalamin ini katanya. Saya selama camping 4 kali ke sini tidak pernah ngalamin ini. Apakah karena saya sama kamu atau saya sama kamu katanya teh. Kejadiannya jadi kayak gini kan gitu. Justru kita bertiga di situ teh malah bukannya saling menguatkan, malah berantem, malah saling berantem gitu kan. Ya udahlah, tenang kata saya tuh. Ditenangin lah semuanya ya. Kita anggap semuanya tidak terjadi. Kita zikir aja lah. Zikir. Nambah api unggun Om.
nambah kayu, nambah kayu, nambah kayu. Ada selang antara jam 2:30 mungkin ya. 2:30 ke jam 3 lewat dong ayam om. Kalau ayam biasa wajar om. Segede kambing dong. Itu ayam jantan segede kambing. Lewat diem di depan api unggun. Kita bertiga lihat om. Kata Pak Iman teh, "No, lihat ayam gak?" "Lihat Pak," kata dia tuh. "Gus lihat gak?" "Lihat, tapi ukurannya gak wajar." "Iya," kata saya tuh. "Ini bukan ayam biasa." Anggaplah gak lihat. Gak pergi-pergi om. Ayamnya tuh diem. Dia gerak enggak. Bunyi enggak. Cuman merhatiin kita tuh ayam teh. Itu ayam diem di situ mungkin 5-10 menit ada. Setelah 10 menit, ayam pergi. Nah, 10 menit ayam pergi, wah udah tenang nih. Bisa bernapas dengan lega ya. Nah, gak lama dari ayam pergi nih, kita ngobrol biasa nih. Sambil dalam keadaan cepet pagi gitu kan. Gak lama dari itu lewat dong orang. Ini orang entah datang dari mana om. Bukan cuma 1, 7. Jadi 7 orang lewat nih. 1, dia pakai jubah om. Dia pakai jubah. Kalau saya bilang sih potongan gamisnya kayak gamis Arab ya. Kayak gamis Arab. Dan sebagiannya pun ada yang pakai imamah. Nah, sebagian pakai imamah. 1 lewat. Nggak nyapa, nggak apa om. Lewat lagi. Karena kan posisi gelap om. Jadi jarak pandang kita ini cuma bisa lihat kayak bayangan gitu. Tapi itu real. Yang saya kaget, kita bertiga lihat om. Kan biasanya ya. Biasanya kalau ada penampakan, cuma 1 yang lihat. Umumnya kan kayak gitu ya. Nah, ini 3-3-nya lihat om. Sambil kita pegangan, udah zikir, wirid, setiap ayat dibaca yang kita hafal, dia lewat. Lewat lagi om. Bentuknya hampir sama, tapi lebih pendek. Lewat gitu kan. Jarak mungkin selang 5 menit ya. Selang 5 menit lewat lagi. Lewat lagi gitu kan. Saya bilang, "Pak, ini udah di luar batas kewajaran," kata saya tuh. Ya, mungkin ini camping pertama dan terakhir saya, kata dia tuh kan. "Sabar no. Pokoknya kita zikir sebisa-bisalah gitu ya." Kita ini bertiga zikir terus om. Jadi untuk menghilangkan rasa takut tadi, sampai kopi dingin tuh nggak diminum om. Saking takutnya ya gitu. Saking takutnya kopi dingin nggak diminum, ngerokok terus om. Ngerokok terus untuk ngilangin rasa takut ya. Ini nggak berhenti, terus lewat. Yang terakhir, yang ke-7. Begitu lewat, dia diem. Diem di depan api unggun itu. Nah, dia lihat. Dia ngobrol, tapi tidak berbahasa. Yang paham cuma saya. Karena basic tadi kan, saya bilang. Basic dari awal tadi. Jadi dia tuh bicara, tapi hati saya ngerti. Gitu kan. Nah, temen yang 2 ini dia nggak tahu. Dia bilang gini, "Kalau mau tidur di sini, silakan." Gitu kan. Tapi jangan pernah mengganggu apa yang ada di situ. Dia nggak ngomong. Lewat hati ya gitu kan. Kata saya, "Iya, monggo," kata itu kan. Dia pergi nih. Kata saya, "Pak, beresin lagi yang tadi dipindahin." "Emang kenapa?" katanya deh. Tadi dia bilang ke saya, "Kalau mau tidur silakan, tapi jangan pernah merubah apa yang ada di situ. Batu yang tadi udah kita pindahin, balikin lagi om. Semuanya dibalikin. Kayu yang udah tadi dibuang, dibalikin lagi." Gitu kan. Karena khawatir lah ya. Khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, setelah itu pergi, kita nyaman nih. Itu perkiraan sekitar jam 4 lah om. Dari awal datang, itu
tegang terus om. Kita yang bertiga nih udah pengen cepet-cepet pagi lah gitu ya. Nah akhirnya kedengar nih suara azan ya dari kejauhan kan. Udah pagi nih, aman kata saya tuh. Insya Allah kalau udah pagi tidak akan terjadi lagi apa-apa, gitu kan. Akhirnya kita baru bisa ngopi nih om, baru bisa ngopi dengan tenang. Kenapa? Karena udah dengar adzan. Kata saya Pak Iman, aman, udah adzan. Ulah cina kita bikin kopi dulu. Itu si Agus masih gini om. Ditanya nggak jawab, dikasih kopi nggak bisa ngapa-ngapain. Gus kasih kamu kok sambat nggak? Diem. Akhirnya ditampar om. Ditampar baru nyadar. Ayah naon pak, cina katanya teh. Kalau bahasa Indonesia ada apa pak gitu kan ya. Saya bilang, adik kamu tadi nyadar nggak? Saya cuman lihat terakhir orang pakai jubah itu aja kesininya udah nggak tahu apa-apa. Jadi mungkin shock ya, dia shock gitu kan. Nama Gus kita ngopi, kita ngerokok lah. Akhirnya dia ngerokok, ngopi bareng-bareng nih. Ngopi ngerokok, karena sudah azan, kita ada kenyamanan nih, gitu kan. Saya bilang, Pak, saya sholat subuh dulu, kata dia. Selepas sholat subuh, rencana mau bikin Indomie nih, gitu kan. Rencana mau bikin mie, karena dari malam belum diisi apa-apa, om. Karena rencana malam kita mau bikin mie, mau manggang sosis, boro-boro bisa bikin mie, bisa manggang sosis. Karena kejadian yang bertubi-tubi nggak berhenti, gitu kan. Nah akhirnya begitu pas beres azan, saya habis sholat subuh, kita bikin mie lah, gitu kan ya. Nyari parafin, airnya habis om. Nah pas air habis, di antara bertiganya rembugan. Yang mau ambil air siapa? Udah tegang duluan kan ya. Dari kejadian semalam, akhirnya pas begitu pagi-pagi mau ngambil air, rasa takutnya belum hilang om. Mungkin saya bilang ini sampai besok, sampai lusa pun rasa takut itu nggak akan hilang. Karena kejadian ini nggak berhenti gitu. Terus bertubi-tubi kan gitu kan. Nah akhirnya Om Pimpa nih kita nih, gitu kan. Berarti kalau Om Pimpa mau nggak mau ente harus ngambil. Siap katanya. Pas begitu Om Pimpa yang kena si Agus. Yang tadi shock gitu kan. Kata saya teh, duh, tadinya mau sama saya aja gitu ya. Tapi udah Om Pimpa Agus kata saya tuh. Mau nggak mau ente ngambil. Oke lah. Nah, karena yang tahu di daerah situ tuh cuman Pak Iman. Nanya ke Pak Iman, tempat air di mana? Di ujung sana ada Gus. Nah jadi kita kan tadi di bawah pos jaga itu ya. Jadi kita naik itu sekitar 1 meter lah. Naik ke atas, jarak ke tempat air itu ada sekitar 20 meter. Jarak ke tempat air 20 meter. Nah kita udah siap-siap nih. Para pindah dinyalain, tungkunya udah ditaikin, sisa airnya udah dimasukin. Nah tinggal nunggu kekurangannya. Pas Agus naik ke atas, kok nggak pergi-pergi? Kita lihat, Gus, dia diem aja. Aduh, apa karena sok tadi malam gitu ya? Gitu. Kata si Pak Iman juga, Gus, diam terus om. Penasaran nih. Pas naik, iya dong om. Ada macan kumbang 2. Jadi jarak dari si Agus ini itu ke macan itu sekitar 20 lah, sama 20 meteran. Memang macannya sih nggak gede om, paling sekitar 0,5 meter lah tingginya. Tapi namanya macan tetap macan kan gitu. Nah si Agus diem. Pas saya naik ke atas, Pak kata saya tuh, Adis bentar kata saya tuh. Dia wah gimana ini katanya teh? Tempat air di sana.
untungnya posisinya, jadi tempat air di sini, si macannya di sini, gitu kan. Nah, saya naik om, si Pak Iman naik langsung langkah 2000 itu. Kebetulannya gini, di tempat air itu ada pos jaga baru. Nah, si pos jaga baru ini ketutup om, semuanya. Jadi mungkin untuk 5 orang masuk di situ. Nah, saya naik lari ke sana om. Si Agus saya tarik langsung. Ya begitu saya lari ke sana, untung si macannya ini dia cuma ngeliat doang, nggak ngejar. Kebayang kalau ngejar om. Kita lari bertiga masuk ke pos, main hajar aja om. Itu pos nggak tahu dikunci, nggak dikunci. Yang penting pas ini pintu hajar. Jebol nih. Jebol pintu, di dalam bertiga. Udah nggak mikirin makan, nggak mikirin ngopi om. Yang penting keselamatan dulu kan ya. Nah, kita dalam pos bertiga nih. Tengok masih ada apa enggak, masih ada apa enggak. Ada mungkin setengah jam sampai 1 jam. 1 jam sih enggak ya. 3/4 jam lah. Di atas ada turun pakai motor. Teng. Dia bilang, "Malam aman?" "Aman pak," kata saya tuh. "Yang hitam turun nggak?" katanya. "Ada apa 2?" kata saya tuh. "Iya, di atas kebakaran," katanya. Nah, jadi di atas kebakaran itu, entah itu karena petir cuaca, kita pun nggak tahu, karena jejak yang camping nggak ada. Nah, jejak yang camping nggak ada, tapi ada kebakaran. Entah penggali pasir, entah apapun, nggak apa ya gitu kan. Yang jelas di atas kebakaran, yang 2 ini turun, si macannya turun, gitu. Nah, sekitar jam 9 lah. Jam 9-an, kita rencana mau bikin mie lagi nih, gitu kan. Cuman udah nggak nyaman om. Jadi kita udah ketakutan duluan nih. Akhirnya kita rencanakan langsung pulang lah. Gitu ya. Kalaupun toh kita bermalam lagi, khawatir hal yang malam ini kejadian lagi. Karena otak kita bertiga ini udah pengen pulang. Gitu. Udah malamnya dihajar dengan yang seperti itu. Terus up juga kita ke siangnya dihajar dengan hewannya gitu ya. Akhirnya kita deal pulang. Nah, beres-beres nih kita nih. Kita pun ambil yang seperlunya aja om. Banyak hal-hal yang kita tinggalin gitu kan. Kayak jas nggak dibawa, terpal nggak dibawa. Jadi kita ambil yang penting-pentingnya aja nih. Nah kita ambil. Saya tanya, "Pak, dari sini itu kalau ke jalan besar berapa lama?" 1 jam lah katanya. "Lewatnya yang kemarin?" "Bukan." Jadi dia naik ke atas om. Naik ke atas, nanti di atas tuh ada kebun teh. Nah, jadi jalan perhutani gitu. Ya oke lah kita ke sana. Beres-beres nih. Setelah beres-beres, kita OTW lah pulang. Nah, karena rasa takut dari malam ini belum hilang om. Rasa takut dari malam karena hal-hal yang mistis ya, itu belum hilang. Tambah pagi-pagi dihajar 2 hewan buas, itu nambah shock kita juga kan. Nah, kita jalan nih, perjalanan pulang. Begitu jalan, yang tadinya panas luar biasa, karena ya kembali ke tadi, karena kembali kondisi kita nih lagi nggak baik-baik saja gitu kan. Tiba-tiba kayak mendung. Tiba-tiba kayak mendung, kita bertiga, gitu Pak, ini ada yang nggak beres kata saya tuh. Kenapa gitu no? Ini kayak mendung, tapi matahari nggak ada. Matahari nggak ada, seperti yang pernah saya alamin di kejadian sebelum kejadian itu. Nah jadi sebelumnya saya pernah masuk ke satu alam. Yang di alam sana itu sama sekali matahari nggak ada.
Nah, ya karena pengaruh minuman tadi. Yang dikasih minum 1 minggu 2 kali gitu ya. Nah, jadi saya pernah masuk ke satu alam, yang di alam tersebut tuh saya tidak melihat matahari sama sekali. Nah, bereslah kita jalani. Di hati udah gak nyaman, Om. Kata saya, Pak, ini jalan beda sama yang kemarin. Kata Pak Iman, saya udah 4 kali ke sini. Ya udahlah, siap, kata saya itu. Ternyata si Agus pun ngerasain hal yang sama. Pak, beda ini mah, Pak. Sama, beda, kata saya. Ya udah, ayo kita jalan. Nah, jalan ini bertiga. Setelah jalan, tadi Bapak bilang cuma 1 jam sampai, Pak. Oke, siap. Saya tulis nih di jam ya. Berangkat nih. Kita berangkat 10:30 kalau tidak salah. Begitu beres-beres, 11:30 kita OTW nih. OTW, 11:30 balik ke tempat yang sama. Setengah 12 balik ke tempat yang sama, saya bilang, Pak, ini jalan yang tadi. Kata Pak Iman, bukan, bukan. Memang tempatnya mirip-mirip. Yang tadi, Pak, kata saya tuh. Kata si Agus juga, ini yang tadi, Pak. Ya udah ginilah, biar nggak kejadian kita bingung lagi, kita naruh bungkus rokok di situ. Naruh bungkus rokok di situ, taruh bungkus rokok di sini. Hei, jalan. Jalan, Om. 12:30 ke situ lagi, Om. Saya bilang, Pak, bener nggak? Ini bungkus rokok yang tadi ditaruh, kata saya tuh. Kita balik lagi ke sini, Pak, kata saya tuh. Tapi iya, katanya tuh ya. Kalau kita diam dulu nih, bertiga. Kita zikir deh, zikir. Zikir, minta kepada Allah biar kita bisa pulang ya. Nah. Dah, kita coba lagi. Percobaan ketiga, Om. Percobaan ketiga jalan. Setelah 1 jam balik lagi ke situ. Padahal, Om, di ujung awalnya belok kanan nih. Coba belok kiri. Belok kiri. Balik lagi ke situ. Akhirnya udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Total kita zikir. Zikir. Setelah 1 jam, hajar lagi, cobain lagi. Cobain lagi, jalan lagi, Om. Balik lagi ke situ. Nah, ya udah, kita duduk deh. Duduk zikir. Dilalah, pas begitu saya lihat ke belakang, Om. Saya lihat ada bunga merah nih, ya. Jadi si bunga merah ini tumbuh di tengah kebun teh, gitu kan. Saya pikir, ini bagus nih kalau diambil, gitu kan, buat kenang-kenangan pulang. Nah, saya pergi ngambil si bunga tadi. Nah, saya berangkat ke bunga tadi, jaraknya tuh nggak ngedeketin, Om. Jadi jaraknya tetap nih. Jadi bukan semakin dekat, tapi kayak gini, Om. Nah, jadi saya jalan, nih bunganya jalan juga. Ternyata teman saya yang dua udah manggil-manggil. Teman saya tuh udah jerit-jerit lah istilahnya, manggil-manggil. Sadar-sadar apa, Om? Nah, saya dilempar pakai batu. Ya kan? Dilempar pakai batu, pas jatuh di samping saya nih. Di batunya. Terus lihat ke belakang. Wih, jauh, Bos, kata saya tuh. Gitu kan? Pas dilihat lagi, bunganya udah nggak ada. Nah, si bunganya ini nggak ada, Om. Kalau saya terus jalan, nggak lebih dari 1 meter, tuh jurang, Om. Yang jurang, itu pas ujungnya tuh, saya kelihatan pucuk pohon rambutan ya. Tingginya mungkin 20 meter ada. Tinggi pohon itu tuh. Nah, pas lagi berbuah-berbuahnya, Om. Saya pikir nih kalau diambil lumayan nih, 2 mobil ada gitu kan. Tapi nggak kepikiran ke sana ya, karena udah takut duluan gitu kan. Akhirnya kita baiklah. Kita baik lagi, gabung sama teman-teman. Kata Pak Iman, adik kamu tadi kemana? Saya tuh ngambil bunga, kata saya tuh. Bunga apaan?
Orang saya lihat kamu jalan sendiri ke sana. Si Agus malah nggak sadar saya nggak ada. Si Agus tuh, Pak, ada perasaan saya mah kita tuh bertiga dari tadi di sini. Kata si Agus. Kata Pak Iman, dia lihat saya pergi. Gitu kan. Nah pokoknya udah nggak beres lah gitu ya. Lihat jam, Pak, ini udah jam 3:30, Pak. Kita belum pulang, kata saya tuh. Ya zikir deh. Udah zikir. Nggak lama dari itu, kalau zaman dulu ya, zaman tahun 98 tuh, ada orang jual minyak tanah. Jadi dia jual minyak tanah tuh pakai kayak black gitu, Om. Ditanggung gitu kan. Nah, pas lagi duduk nih, ada orang jual minyak tanah. Saya mikir, di tengah hutan kayak gini, ada orang jual minyak tanah mau kemana, kata saya tuh. Nah cuman, di hati saya bilang gini, mungkin ini jawaban dari doa kita yang kita panjatkan. Saya panggil lah, Pak, kata saya tuh. Kok nggak denger ya tuh. Setelah 3 kali, Pak, aya naon jang, katanya tuh gitu kan. Bade tumaros, kata saya tuh, mau nanya gitu kan ya. Ini jalan pulang kemana, Pak, kata saya tuh. Ujang dari mana, katanya tuh. Saya dari bawah, Pak, dari kawah. Di sini nggak ada kawah. Kawah di sini nggak ada. Adanya kebun teh. Kawah putih, Pak, kata saya tuh. Nggak ada kawah di sini. Mungkin Ujang salah masuk. Tuh Jang, pintu keluarnya di sana. Nah, pintu keluar itu sekitar 20 meter dari saya, Om. Kata saya bilang ke teman-teman, Pak Iman, Gus, la haula. Kita jalan aja nih. Mudah-mudahan ini jalan keselamatan buat kita. Oke, Pak, katanya. Jalan nih. Begitu pas turun belok kiri, Om, itu jalan besar dong. Jalan besar itu, Om. Padahal jarak dari kita diam itu cuma 20 meter. Tapi kita muter. Gitu kan? Nah, penasaran. Ini jalan pulang. Saya naik lagi ke atas, Om. Pas naik ke atas terang dong. Jadi nggak kayak tadi, kayak mendung gitu. Pas balik ke atas ini terang. Pokoknya terang begitu ya. Nah, ya udah sampai situ kita turun, balik nih ke rumah. Ternyata setelah balik pun belum beres, Om. Setelah balik tuh belum beres, si Agus ini didatengin terus. Itu mungkin ada 4-5 bulan. Didatengin cewek yang manggil-manggil itu. Bukan cuma si Agus, Pak Iman pun sama diteror gitu. Sama dia, dipanggil terus, Om. Termasuk saya. Termasuk saya dipanggil nih. Bahkan di rumah itu, si cewek yang tadi itu masuk ke kamar, Om. Itu nyampe 4-5 bulan lah. Terus dia nggak ada. Kejadian si Agus pun sama. 4-5 bulan nggak ada. Pak Iman sama. 4-5 bulan nggak ada. Nah semenjak itu saya di hati fix saya nggak akan camping lagi. Nah sampai situ, Om, ceritanya. Oke, yang udah nonton kisah Kang Mulyono ini seperti apa dan menyeramkannya bagaimana, kalian juga jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah sini. Dan mungkin itu aja cerita dari Kang Mulyono kali ini. Dan di sini gue Nardi sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.